selain penyakit yang menyebabkan kematian tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel YouTube saya, B Project. Oke, hari ini kita coba mengupas sebuah ilmu mengenai penyakit tumbuhan atau bahasa kerennya kita kenal dengan fitopatologi. Nah, kali ini saya akan coba share mengenai hal baru yang mungkin bermanfaat bagi beberapa kalangan atau juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang belum paham mengenai ilmu ini. Oke, di sini saya akan menggunakan beberapa buku, tetapi yang paling umum buku yang saya gunakan di sini adalah buku Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan. Ini karya Pak Haryono Simangun. Dan yang kedua, masih berbahasa Indonesia, ini terjemahan Ilmu Penyakit Tumbuhan karya Jordan Agrios. Nah, ini edisi ketiga yang sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Selain yang edisi ketiga ini, saya juga menggunakan edisi kelima, tetapi dalam bentuk e-book, tidak bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Kemudian ada beberapa buku lain yang saya gunakan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini mengenai ilmu penyakit tumbuhan. Jadi, yang pertama itu kita harus paham dulu mengenai konsep penyakit tumbuhan. Dalam kita melaksanakan budidaya pertanian itu, tentu tujuan pertamanya itu adalah mencukupi bahan pangan kita. Bisa kita mencukupi pangan seperti beras, kemudian sayur-sayuran, hortikultura, bumbu-bumbu, bawang dan sebagainya. Kemudian selain itu buah-buahan juga yang termasuk ke dalam hortikultura, bisa semangka, bisa apel dan sebagainya yang sangat kita butuhkan. Nah, dalam hal budidaya ini atau dalam proses budidaya ini banyak sekali gangguan yang kita terima. Salah satunya adalah hama dan penyakit tanaman. Nah, sekarang kita fokus ke konsep penyakit tanaman. Tumbuhan sehat. Tumbuhan sehat itu adalah tumbuhan yang bisa melaksanakan fungsi fisiologisnya sesuai dengan potensial terbaiknya, terbaik bagi tumbuhan itu. Nah, seperti apa sih atau apa saja kemampuan fisiologis yang potensial bagi mereka? Apa saja diantaranya? Itu adalah yang pertama adalah pembelahan sel, kemudian penyerapan air dan mineral, fotosintesis, kemudian translokasi hara dan hasil fotosintesis atau fotosintatnya, kemudian metabolisme tumbuhan tersebut atau tanaman tersebut, reproduksinya, dan yang terakhir adalah penyimpanan cadangan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kemudian kita masuk ke penyakit tumbuhan. Jadi penyakit tumbuhan ini adalah kondisi di mana tumbuhan atau tanaman itu terganggu oleh patogen dan atau keadaan lingkungan sehingga proses fisiologisnya ini tidak normal. Yang pertama itu yang paling umum kita ketahui adalah terjadinya penyakit karena gangguan patogen atau patogenik. Nah, ini kita sebut dengan parasit. Biasanya bahasa lainnya bisa digunakan parasit. Atau yang kedua, ini adalah kondisi alam atau gangguan fisik. Nah, itu kita sebut dengan fisiopat. Contohnya itu ada banyak sekali. Kalau seandainya patogenik itu misalnya pada pisang adalah layu fusarium. Kemudian pada tomat bisa sama layu fusarium tomat juga. Kemudian jagung ada penyakit bulai, pada kacang tanah ada karat daun, kopi juga karat. Kemudian banyak lagi, di kentang ada hawar daun dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, itu yang kita kenal dengan penyakit. Kemudian ada juga proses tanaman sakit. Kalau kita kembalikan ke tadi, proses fisiologinya yang terganggu atau tidak bisa optimal itu yang disebabkan oleh masalah fisik, yaitu fisiopet. Nah, ini apa saja sih? Yang pertama itu yang paling umum adalah kekurangan nitrogen, kekurangan fosfat, kekurangan kalium, kurangnya zat besi. Walaupun zat besi itu adalah unsur hara yang
mikro, tapi kalau kurang juga bisa bermasalah. Kemudian apalagi ya, kurang mangan juga bisa menyebabkan masalah, dan banyak lagi hal-hal itu yang menyebabkan masalah pada tumbuhan. Kemudian kita masuk dulu. Penyakit tumbuhan ini adalah terjadinya kerusakan pada sel dan jaringan, di mana nanti sel dan jaringan ini akan menjadi hancur atau lemah yang disebabkan oleh agensia penyakit atau patogen ini. Kemudian kemampuan dari sel ini bisa melemah, menurun, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Nah, mungkin pada beberapa tanaman, misalnya kita contohkan saja pada tomat tadi yang diserang oleh patogen Fusarium, itu pertamanya akan layu pada siang hari dan segar pada malam hari, dan ini terjadi selama seminggu. Lambat laun tanaman tomat ini akan mengalami kematian. Kalau kita ambil contoh penyakit gulai pada tanaman jagung, mulai kira-kira 1 minggu setelah tanam terserang oleh Peronosplerospora maedis, tanaman itu akan mengalami klorosis, klorofilnya rusak pada jaringan daun yang menyebabkan tanaman tidak bisa berfotosintesis, dan pada akhirnya akan menyebabkan fotosintat ini tidak mencukupi kebutuhan tanaman tersebut, di mana nanti produksi buahnya berkurang, pertumbuhannya jadi terganggu dan sebagainya, yang pada akhirnya akan menyebabkan tanaman itu menjadi mati dan kering. Nah, selain itu, selain penyakit yang menyebabkan kematian tadi, kelemahan pada jaringan-jaringan itu, ada juga penyakit yang bisa merangsang pertumbuhan. Ini akan merangsang pembelahan menjadi lebih cepat, merangsang pembelahan tumbuhan ini menjadi lebih cepat, atau kita kenal dengan hiperplasia. Kemudian ada beberapa penyakit ini yang akan menyebabkan ukuran dari tumbuhan, bisa batang, daun, ataupun buah, menjadi abnormal atau melebihi ukuran normalnya. Ini kita sebut dengan hipertrofi. Tadi sudah kita jelaskan mengenai konsep awalnya, itu adalah fisiologis tidak bisa berjalan secara baik atau tidak berjalan secara optimal. Sekarang kita kembali ke konsep penyakit tumbuhan dulu. Penyakit yang disebabkan oleh patogen, yang pertama itu akan menyebabkan melemahnya inang atau host, karena menyerap makanan secara terus-menerus. Jadi patogen ini akan menyerap makanan atau menyerap nutrisi dari inangnya, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh inang ini akan tidak tercukupi. Kemudian yang kedua adalah menghambat atau mengganggu metabolisme dari tanaman inang ini. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya toksik atau menyebarnya toksin dari patogen. Kedua, patogen ini mengeluarkan hormon atau zat tumbuh yang akan mengganggu proses fisiologis dari host atau inangnya. Kemudian bisa juga patogen ini mengeluarkan enzim yang bisa mendegradasi hostnya atau merusak, menghancurkan jaringan-jaringan pada inangnya tersebut. Nah, yang ketiga, prosesnya itu adalah mengganggu jaringan pengangkut. Nah, ini biasanya kalau pada Fusarium, ini gejala layu pada Fusarium, mau itu pisang, tomat, cabai, itu akan bisa dilihat pada pembuluh angkutnya. Jadi kalau kita cek pembuluh angkutnya itu nanti sudah ada miselia, ataupun sudah ada kalau kita sebut itu terjadinya pembengkakan pada jaringan itu yang disebabkan oleh patogen tersebut. Nah, jadi saluran atau nutrisi yang naik tadi atau yang turun itu terhambat
oleh jaringan yang ada di saluran pengangkut itu, sehingga nanti nutrisinya itu diserap oleh patogen dan yang sampai ke tanaman itu tidak seberapa. Kemudian ada juga beberapa patogen ini yang mengkonsumsi kandungan sel inangnya, jadi didegradasi untuk diserap, dijadikan nutrisi oleh patogennya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan fisik. Ini biasanya kita sebut dengan injuri atau kerusakan, baik oleh fisik ataupun oleh serangga. Ini kita sebut dengan kerusakan atau injuri. Nah, yang pertama itu ini bisa disebabkan oleh kondisi yang ekstrim yang kurang mendukung pertumbuhan dari tanaman. Ini bisa disebabkan oleh suhu, misalnya suhu terlalu rendah atau suhu terlalu panas. Kemudian cahaya lamanya penyinaran kurang atau berlebih, malah bisa menyebabkan masalah pada tumbuhan. Kemudian kelembapan juga, jadi terlalu lembab itu juga dapat menyebabkan masalah pada pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Kemudian ada lagi mengenai unsur hara. Jadi unsur hara ini, kekurangan itu tidak baik, kelebihan juga tidak baik. Misalnya kalau seandainya tanaman itu kekurangan unsur nitrogen, itu akan menyebabkan tanaman itu menjadi kurang bagus. Jadi warna hijaunya kurang dan sebagainya. Tetapi kalau kelebihan nitrogen, hal ini juga berdampak kurang bagus. Tanaman itu akan menjadi lebih mudah diserang oleh penyakit, atau sel-selnya bisa menjadi lebih lemah, sehingga mudah rebah, gampang dipenetrasi oleh jamur dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian penyakit tumbuhan dulu. Jadi penyakit tumbuhan ini di awal kita sudah bilang bahwa terjadi gangguan fisiologis yang tidak optimal. Tetapi ini bisa kita bagi menjadi dua pengertian. Yang pertama itu secara biologisnya. Secara biologis itu seperti tadi di awal kita sampaikan bahwa terjadi penyimpangan pada proses fisiologisnya. Jadi terjadi penyimpangan pada proses fisiologis tumbuhan tersebut. Jadi setiap ada penyimpangan, berarti tanaman itu sakit. Nah, kita tekankan bahwa apabila terjadi penyimpangan fisiologis pada tumbuhan tersebut atau pada tanaman tersebut, itu adalah sebuah penyakit. Kita garis bawahi hal tersebut. Tetapi ada pengertian yang kedua. Kalau tadi secara biologis, nah yang kedua ini adalah secara ekonomis. Jadi kalau secara ekonomis ini adalah ketidakmampuan tumbuhan atau tanaman untuk memberikan hasil yang cukup kuantitasnya dan atau tidak cukup kualitasnya. Jadi tidak mampu memberikan hasil terbaik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi kalau dia tidak bisa menaikkan harga jual atau menyebabkan kerugian, itu baru tanaman itu atau tumbuhan itu dikatakan sakit. Tetapi kalau dia bisa meningkatkan harga jual, itu tidak dikatakan sakit, walaupun terjadi proses atau fisiologisnya menyimpang dari keadaan normalnya. Contohnya saja kita ambil misalnya bunga tulip yang ada di Netherlands. Bunga tulip itu kan ada seharusnya polos, kuning polos atau putih polos, sesuai warna alaminya. Tetapi kan ada yang menimbulkan bercak, garis, bermotif. Itu kan disebabkan oleh virus. Nah, secara fisiologis ini terjadi suatu penyakit pada bunga tulip tersebut. Tetapi secara ekonomi bunga tulip tersebut tidak sakit. Kenapa? Karena harga jualnya meningkat, memberikan keuntungan yang sangat signifikan. Jadi dia tidak sakit secara ekonomis, tetapi sakit secara fisiologis. Tapi secara ekonomis dia menyebabkan keuntungan, jadi tidak dianggap sakit. Oke. Selain bunga tulip, kita juga bisa mengambil contoh ini pada kelapa kopior. Nah, kelapa kopior ini kan daging buahnya itu tidak menempel sempurna pada batok kelapanya. Dia lebih kenyal, kemudian tidak kokoh pada batok kelapanya, kemudian airnya juga keruh.
karena daging buahnya yang sudah bercampur dengan air. Ini kalau kita bicarakan secara fisiologis adalah penyimpangan atau abnormal dari proses fisiologisnya, karena ini disebabkan oleh virus. Tetapi kalau secara ekonomis ini digandrungi sehingga harga jualnya itu lebih tinggi. Nah, kalau secara ekonomis ini kelapa kopior ini tidak mengalami sakit sama sekali. Ini merupakan tanaman sehat kalau secara ekonomis. Jadi penyakit tumbuhan itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu secara biologis dan secara ekonomis, biologi atau ekonomi. Mungkin untuk kali ini sekian dulu yang saya sampaikan. Nanti untuk pertemuan atau untuk video berikutnya kita akan mulai buka tuntas atau kita kupas tuntas mengenai penyakit tumbuhan yang notabene saya ambil dari 2 buku ini, atau teman-teman juga bisa pelajari dari buku lain. Untuk pengantar umumnya saya coba ambil dari 2 buku ini, kemudian kita komparasi. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar, atau ingin sharing nanti bisa sampaikan juga melalui kolom komentar, nanti kita diskusi sama-sama. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tetap happy, tenang, jangan lupa berkarya.